Sore, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di minggu yang lalu, saya telah menyampaikan kepada teman-teman mengenai timeline tentang apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Barangkali teman-teman bertanya mengapa kita harus membahas kembali sejarah bahasa Indonesia. Tentu saja salah satunya karena kita tidak akan bisa mencintai bahasa Indonesia ketika kita tidak begitu mengetahui sejarahnya. Saya ingin mengawali pertemuan kita dengan pertanyaan, kapan bahasa Indonesia digunakan? Barangkali teman-teman sudah setiap saat menggunakan bahasa Indonesia, tetapi apakah teman-teman tahu pasti kira-kira sejak kapan bahasa Indonesia digunakan? Nanti akan kita cari tahu. Tujuan dari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, termasuk sejak kapan bahasa Indonesia digunakan, kemudian bagaimana tahapan perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini. Baiklah, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak sebuah kutipan, sebuah tangkapan layar atau screenshot. Kalau teman-teman baca di sebelah kiri atas itu ada tahun 1890 nomor 110, kemudian di bagian tengah ada hari Sabtu 13 September, dan yang di bagian sebelah kanan K30 tahun. Judulnya Slompret Melayu, Surat Kabar dan Advertenti. Apakah teman-teman menemukan kata-kata yang familiar dengan kata-kata yang biasa kita gunakan saat ini? Surat kabar misalnya, atau keluar, kemudian ada hari ya, tertulis beberapa hari, ada Selasa, Kamis, Sabtu. Mari kita lihat timeline perkembangan bahasa Indonesia. Kita sepakat bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu yang ada di prasasti-prasasti tersebut ternyata digunakan ketika masa kerajaan Sriwijaya dan digunakan sebagai bahasa kebudayaan, kemudian digunakan sebagai lingua franca hingga akhirnya berkembang bersama ajaran Islam, kemudian menjadi bahasa di masa perjuangan, dan yang terakhir sebagai bahasa persatuan. Akan kita awali dengan perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ada di prasasti Kedukan Bukit bertahun 683 Masehi, kemudian ada prasasti Talang Tuol, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangbrahi. Keempat prasasti tersebut terdapat di Pulau Sumatera dan kesemuanya ditulis dengan huruf Pranagari dengan bahasa Melayu kuno. Barangkali seperti ini gambarnya jika teman-teman penasaran. Jika teman-teman lihat, huruf yang digunakan atau aksara yang digunakan adalah aksara yang mirip-mirip dengan aksara Palawa atau aksara yang berasal dari daerah India sana. Meskipun demikian, bahasa dalam dalam tulisan tersebut merupakan bahasa Melayu kuno. Kemudian di masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Apa artinya? Pada saat itu Sriwijaya menjadi kerajaan pusat agama Buddha. Jadi banyak pelajar-pelajar agama Buddha dari daerah-daerah di luar kerajaan Sriwijaya yang datang ke Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha. Ketika mereka mempelajari agama Buddha tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, sehingga dapat dikatakan bahasa Melayu merupakan bahasa kebudayaan dari kegiatan belajar mengajar di daerah Sriwijaya. Kemudian lambat laun bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, atau yang biasa kita sebut sebagai lingua franca, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Seperti teman-teman ketahui, para pedagang dari Melayu berdagang ke seluruh Nusantara, mereka menggunakan bahasa Melayu, sehingga akhirnya lambat laun bahasa Melayu ini tidak hanya digunakan oleh pedagang saja, akan tetapi juga oleh para pembelinya, termasuk pedagang-pedagang yang datang dari luar Nusantara,
ketika mereka datang ke wilayah Nusantara, mereka tidak lagi menggunakan bahasa mereka secara murni, misalnya bahasa Arab atau bahasa Persia, akan tetapi mereka menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, lambat laun bahasa Melayu ini terus berkembang bersama dengan kebudayaan Islam di Nusantara. Seperti teman-teman ketahui, peradaban Islam di Nusantara diawali dari kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Kemudian ketika budaya Islam itu menyebar ke seluruh Nusantara, maka secara tidak langsung bahasa Melayu juga turut serta. Misalnya melalui syair Hamzah Fansuri, kemudian hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Produk-produk kebudayaan pada masa Islam saat itu ditulis menggunakan bahasa Melayu, sehingga ketika produk-produk kebudayaan berupa syair atau hikayat atau sejarah atau kitab seperti kitab Tajus Salatin dan kitab Bustanus Salatin itu disampaikan atau beredar atau berkembang di wilayah Nusantara lain yang beragama Islam, akhirnya bahasa Melayu ini turut serta. Peninggalan kerajaan Islam salah satunya tertulis di batu nisan di Minyetujoh yang bertahunkan 1380. Kemudian yang lainnya adalah hasil-hasil susastra. Kalau teman-teman lihat di gambar bagian atas itu adalah kitab Tajus Salatin. Jadi kitabnya ditulis menggunakan aksaranya aksara Arab, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Serta yang di bawah itu merupakan batu nisan di Minyetujoh. Bahasa Melayu terus digunakan sehingga akhirnya memiliki tempat di masyarakat dan menjadi bahasa perjuangan. Kenapa bisa dikatakan sebagai bahasa perjuangan? Karena pada waktu itu perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pemuda pada saat itu tentu saja tidak bisa terlepas dari media-media, baik itu radio ataupun surat kabar ataupun selebaran ya. Kalau dulu masih ada selebaran. Ketika itu surat kabar atau radio dan lain-lain disampaikan, berita-berita yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Misalnya koran Medan Priayi, kalau teman-teman tahu, yang juga didirikan oleh Bapak jurnalis Indonesia Tirto Adi Suryo. Di Medan Priayi, tulisan-tulisan yang dimuat sudah menggunakan bahasa Melayu. Begitu pula dengan tulisan-tulisan dari pemuda-pemuda Indonesia yang menyampaikan pikirannya, selain ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda, juga dituliskan dengan menggunakan bahasa Melayu. Pidato-pidato perjuangan juga disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Hingga akhirnya pada tahun 1928, kesadaran berbangsa dan bertanah air pemuda-pemuda pada saat itu sudah mulai muncul, sampai pada akhirnya berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kemudian kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman amati, ada perbedaan di antara ketiga baris tersebut. Di baris yang pertama dan kedua mengaku bertumpah darah yang satu dan berbangsa yang satu, sementara di baris yang ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan, bukan mengaku berbahasa satu. Kira-kira kenapa ya kok menjunjung bahasa persatuan, kenapa bukan berbahasa satu saja? Ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar atau di WhatsApp, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kenapa bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Melayu? Padahal bahasa Indonesia yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda merupakan bahasa Melayu, tapi kok ditulisnya sebagai bahasa Indonesia? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Silahkan kalau ada yang tahu dan ingin berpendapat, sampaikan melalui grup WhatsApp. Oke, cukup sampai di sini paparan yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan?